Galet dan Mispa. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Galet berarti timbunan kesaksian dan Mispa berarti menara pengawas. Kedua nama ini lahir dari sebuah momen penting, bukan saat hubungan baik-baik saja saudara, melainkan setelah konflik, kecurigaan, dan luka panjang antara Yakub dan Laban. Di tengah ketegangan itu, mereka tidak memilih untuk terus berselisih, melainkan menetapkan batas dan membuat perjanjian. Tumpukan batu didirikan sebagai saksi dan Tuhan diakui sebagai pengawas atas apa yang mereka sepakati. Dari bagian ini kita dapat belajar bahwa setiap komitmen yang benar harus dibangun dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat dan mengawasinya. Mari kita baca Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika kau mengaibkan anak-anakku, dan jika kau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian ini. Yang pertama, dasar perjanjian di ayat 43 sampai 45. Laban memulai dengan menyatakan haknya atas anak-anak istri dan hartanya. Namun ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menguasai Yakub. Karena itu mereka sepakat untuk membuat perjanjian. Dasar perjanjian ini bukan karena hubungan yang baik-baik saja saudara, tetapi karena kebutuhan akan batas dan keadilan. Dalam hidup ini, tidak semua perjanjian lahir dari kenyamanan, tetapi sering juga dari konflik yang perlu diselesaikan dengan benar. Ya, perjanjian yang benar lahir dari kesadaran akan kebutuhan pada kebenaran dan batas yang benar. Yang kedua, tanda perjanjian di ayat 46 sampai 49. Mereka mendirikan tumpukan batu sebagai tanda perjanjian. Itulah yang disebut dengan Galet, yang berarti timbunan kesaksian. Kemudian juga disebut Mispa karena Tuhan mengawasi dari menara pengawas. Tanda ini menjadi pengingat bahwa perjanjian itu tidak boleh dilanggar oleh keduanya. Dalam kehidupan kita juga saudara, komitmen seringkali membutuhkan juga tanda, sesuatu yang mengingatkan kita untuk tetap setia pada janji tersebut. Sebagaimana juga Yosua 24 ayat 7 berkata, "Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita." Jadi saudara, tanda perjanjian akan menolong kita untuk mengingat komitmen di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga,
komitmen perjanjian di ayat 50. Isi dari perjanjian itu jelas, saudara. Tidak saling menyakiti, tidak melampaui batas, dan tidak berlaku jahat. Ini adalah komitmen yang serius karena Tuhan yang menjadi saksinya. Artinya, saudara, pelanggaran bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap Tuhan. Dalam Yesus Kristus, kita diajar untuk terus hidup dalam kesetiaan dan integritas yang tinggi. Sebagaimana Pengkhotbah 5 ayat 4 berkata, "Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda untuk menempatinya." Jadi saudara, komitmen di hadapan Tuhan harus dijaga dengan kesungguhan. Dalam kehidupan orang percaya pada masa ini, kisah Galet dan Mispa mengajarkan kita untuk hidup dengan benar di tengah relasi yang tidak selalu mudah. Ketika ada konflik, kita dipanggil untuk menyelesaikannya dengan cara yang benar, bukan dengan emosi atau dendam, tetapi dengan sikap yang bijaksana. Kita juga perlu belajar, saudara, untuk menetapkan batas yang sehat, terutama dalam relasi yang bisa melukai atau menjauhkan kita dari Tuhan. Selain itu, kita juga harus menjaga setiap komitmen dan janji yang kita buat, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun juga dalam pelayanan. Kesetiaan dalam hal kecil itu menunjukkan integritas hidup kita di hadapan Tuhan. Dan yang terpenting, saudara, kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah saksi atas setiap perkataan dan tindakan kita. Hiduplah dengan benar, karena bukan hanya manusia yang melihat, tetapi Tuhan yang menilai hidup kita. Saudaraku, mari renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saudara telah membangun komitmen hidup di atas dasar yang benar? Apakah saudara memiliki tanda yang mengingatkan saudara akan kesetiaan pada perjanjian? Dan apakah saudara sungguh-sungguh menjaga komitmen perjanjian itu di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, ajar kami untuk membangun hidup di atas komitmen yang benar. Tolong kami untuk tetap setia menjaga setiap janji yang kami buat di hadapan Tuhan. Bentuk hati kami agar hidup tetap dalam integritas yang tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam pekerjaan, dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pelayan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hidup yang setia, hati yang bijaksana, dan langkah yang dijaga oleh Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.